action let's go 저 건물을 찾으러 Selamat siang, perkenalkan nama saya Nia Roslani, Borode Tonang dengan NIM 210140773. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester komunikasi organisasi dosen pengampu Bapak Zulkarnaini SOS MSI. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu salah satu faktor pembentuk iklim organisasi adalah kepercayaan. Jelaskan maksudnya. Berikut penjelasannya, yaitu kepercayaan adalah salah satu faktor penting dalam membentuk iklim komunikasi organisasi. Ini mengacu pada tingkat kepercayaan yang ada di antara anggota organisasi, terutama dalam hal komunikasi. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Kepercayaan dalam komunikasi. Kepercayaan adalah fondasi dari komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Ketika anggota organisasi memiliki kepercayaan satu sama lain, mereka merasa nyaman bagi berbagi informasi, berkomunikasi terbuka, dan berkolaborasi. Lalu meningkatkan keterbukaan. Kepercayaan yang tinggi mendorong keterbukaan dalam komunikasi. Anggota organisasi lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah, pendapat, dan ide-ide mereka tanpa takut dikritik atau dihukum. Lalu mengurangi konflik. Kepercayaan yang kuat membantu mengurangi potensi konflik dalam organisasi. Ketika anggota merasa mereka dapat mempercayai rekan-rekan mereka, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih konstruktif. Mendorong kolaborasi. Kepercayaan yang ada di antara anggota organisasi mendorong kolaborasi yang lebih baik. Mereka lebih mungkin untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama daripada beroperasi secara terpisah. Lalu peningkatan kinerja. Komunikasi yang didasarkan pada kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Ketika anggota merasa percaya satu sama lain, mereka lebih mungkin bekerja dengan efisien dan fokus pada tujuan organisasi. Lalu, kepercayaan pemimpin. Kepercayaan pada pemimpin organisasi juga sangat penting. Anggota organisasi harus memiliki kepercayaan pada pemimpin mereka untuk mengikuti visi dan arahan yang ditetapkan. Lalu ada kepercayaan stakeholder. Organisasi juga perlu membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Kepercayaan ini dapat mempengaruhi citra organisasi dan hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Dalam organisasi, membangun dan memelihara kepercayaan memerlukan waktu dan konsistensi dalam tindakan dan komunikasi. Kepercayaan yang kuat membantu menciptakan iklim komunikasi yang sehat, di mana orang merasa didukung, dihargai, dan dapat berkontribusi secara positif terhadap tujuan bersama. Kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu jaringan komunikasi organisasi berfungsi sebagai tulang punggung yang memungkinkan informasi dan kolaborasi berjalan lancar, yang pada gilirannya membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Jelaskan maksudnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana jaringan komunikasi organisasi menjadi tulang punggung yang penting dalam mencapai tujuan. Yang pertama, pengiriman informasi. Jaringan komunikasi organisasi menciptakan jalur untuk pengiriman informasi dari satu titik ke titik lain. Informasi yang tepat waktu dan relevan sangat penting untuk mengambil keputusan yang baik. Ketika informasi mengalir dengan baik melalui jaringan komunikasi, pemimpin dan anggota organisasi dapat lebih mudah memahami situasi dan mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, kolaborasi. Jaringan komunikasi memungkinkan anggota organisasi untuk berkolaborasi secara lebih efektif. Mereka dapat berbagi gagasan, pendapat, dan masukan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengembangan solusi yang inovatif. Yang ketiga, koordinasi. Jaringan komunikasi membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas dan tugas di seluruh organisasi. Ketika berbagai unit dan tim dapat berkomunikasi dengan baik, hal ini membantu dalam menghindari tumpang tindih, meningkatkan efisiensi, dan mengarah pada pencapaian tujuan yang lebih cepat. Yang keempat, motivasi. Jaringan komunikasi dapat digunakan untuk memotivasi anggota organisasi dengan menyampaikan visi, tujuan, dan harapan komunikasi.
yang lebih efektif dari pemimpin, dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, penyebaran budaya organisasi. Komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam memelihara dan menyebarkan budaya organisasi. Ini adalah cara bagaimana nilai-nilai, etika, dan norma organisasi diteruskan dan diterapkan di seluruh organisasi. Penanganan krisis dalam situasi darurat atau krisis jaringan, komunikasi yang baik menjadi kunci. Organisasi dapat dengan cepat merespons situasi dan menyebarkan informasi penting kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, jaringan komunikasi organisasi adalah tulang punggung yang mendukung aliran informasi, kolaborasi, koordinasi, dan motivasi di seluruh organisasi. Dengan jaringan komunikasi yang kuat, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Lalu beranjak ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir. Jelaskan manfaat teknologi informasi dalam organisasi. Nah, teknologi informasi atau TI itu memiliki banyak manfaat dalam organisasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti pemrosesan data, manajemen inventaris, dan pengiriman informasi. Ini mengarah pada peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan waktu secara biaya. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Sistem teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberi mereka alat yang lebih baik untuk bekerja, seperti perangkat lunak, produktivitas, komunikasi online, dan alat kolaborasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi menyediakan akses cepat dan mudah ke data dan analitik yang mendalam, memungkinkan pemimpin organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Yang keempat, pengembangan bisnis. Teknologi informasi dapat membantu organisasi mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan pasar, dan merancang strategi pertumbuhan dengan memanfaatkan data dan analitik untuk memahami tren pasar. Yang kelima, peningkatan layanan pelanggan. Organisasi dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk merespon pertanyaan pelanggan lebih cepat, memberikan layanan online, dan menyediakan informasi yang mudah diakses. Yang keenam, keamanan data. Keamanan teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk melindungi data penting mereka dari ancaman seperti peretasan, virus komputer, dan pencurian informasi. Dari berbagai manfaat teknologi informasi dapat bervariasi tergantung pada bagaimana teknologi informasi diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam konteks organisasi. Organisasi yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi cenderung lebih kompetitif dan efisien dalam lingkungan bisnis yang semakin digital dan terhubung. Ready for action, let's go. 트러블 찾으러